Oke, jadi itu yang menarik dari perjalanan, pengalaman Om Andi, kemudian, salah satu, pertimbangan kami kenapa mengundang beliau adalah, beliau juga aktif dalam, melakukan coaching di dalam internal perusahaan beberapa proyek inovasi. Nah, kalau kita beberapa waktu lalu saya sharing di LinkedIn, di Facebook, maupun di Instagram mengenai inovasi, apa sih inovasi, bagaimana sih menjalankannya, dan bagaimana sih konsep sederhananya, sehingga inovasi itu bukan hanya sebagai innovation theater. Apa sih innovation theater? Innovation theater itu hanya mengejar apa ya, word, hanya mengejar panggung, tapi tidak berdampak secara luas, secara manfaat di dalam perusahaan. Nah, beliau ini adalah coach atau facilitator di dalam sebuah perusahaan pembangkit dan sudah banyak sekali ya proyek-proyek yang beliau dampingi sehingga menjadi sebuah karya inovasi. Jadi kalau di perusahaan beliau itu lebih banyak dikenal karya inovasi karena di perusahaan listrik atau di PLN sendiri memang mempunyai agenda rutin tahunan untuk bisa memperlombakan inovasi-inovasi tersebut. Dan yuk kita dengar uraian beliau. Apa sih, Om Andi setelah menjalani aktivitas atau berbagai proyek inovasi yang didampingi, apa sih menurut Om Andi, apa itu inovasi, Om? Oke, inovasi itu sebetulnya simpel sih Om ya. Nah, Inovasi menurut saya adalah sesuatu yang baru. nah, Sesuatu yang baru tuh bisa macam-macam ya, metode yang baru atau mungkin kayak kita misalkan berangkat ke kantor aja itu sebetulnya sudah banyak inovasi yang harus apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin selama ini kalau kita ya misalkan ini ya kita berbicara kalau berangkat ke kantor itu inovasi itu misalkan selama ini saya berangkat ke kantor kalau naik motor gitu ya itu ya, katakanlah 1 jam perjalanan gitu ya, karena 1 jam itu ya hanya jalan-jalan yang kita tahu hmm, dari eh, dari kita sendiri gitu ya, misalkan oh saya lewatnya Sudirman kemudian lewat Tamrin dan sebagainya akhirnya sampai Muara Karang kan gitu ya tuh, iya, sampai sampai di sana gitu ya. Nah tapi kita belum tahu, belum 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 coba untuk mengeksplor itu sebetulnya ada nggak sih jarak terpendek antara rumah dengan kantor gitu ya, meskipun sama-sama naik motor nih misalkan gitu ya. Nah oh ternyata yang kita lalui itu 1 jam sebenarnya bisa dipangkas loh. oke, Kenapa sih kan seperti itu? Oh ini ada shortcutnya bisa, katakanlah oke next saya coba misalnya saya coba ternyata setelah pakai saya stopwatch gitu ya di hari selanjutnya katakanlah gitu ya, oh kok cukup 50 menit ya, berarti saya saving 10 menit. Nah 10 menit itu adalah improvement yang sudah kita coba untuk kita tingkatkan dari yang sebelumnya. hmm, Itu gambar yang sangat simpel untuk inovasi untuk saya gitu ya. Itu tuh hanya apa yang kita lakukan setiap hari itu sebetulnya inovasi juga gitu tanpa kita sadari gitu ya. iya, Kita bangun dari mulai jam 6 pagi katakanlah atau jam subuh gitu ya, setengah 5 kemudian sampai dengan sore, dan besoknya saya yakin pasti akan ada yang berubah pasti. Itu pun balik lagi ya, kalau kita memang niatnya mau berubah ya itulah kita sudah menginovasi diri kita gitu. Nah iya, sesimpel itulah yang saya coba menanamkan ke teman-teman gitu ya di kantor kami gitu ya. hmm, Berangkatlah dari hal yang simpel gitu ya, masalah misalkan kalau kita ngomong di dunia ketenaga listrikan itu ya Om ya, katakanlah iya, misalkan kita di auto 2000 gitu ya, punya mobil nih gitu hmm, servis gitu. Nah si mekaniknya itu adalah teman saya gitu kan di sana. Wah ini kalau servis 10.000 ini waktunya 1 jam nih biasanya kata-kata itu iya, yang saya biasanya juga saya catat gitu, ini orang kok sering katanya biasanya, tapi dia belum melakukan improvement di sana. hmm, Karena apa? Karena dia based on usual usual yang mereka lakukan day to day-nya tanpa mereka tahu sebenarnya itu bisa di improve gitu ya. Nah pada saat itu saya coba untuk memberikan yakin ini sudah optimal kan gitu ya, iya, logikanya dari SOP-nya gitu kan. Oh enggak, ternyata proses ini yang bottleneck-nya nih misalkan gitu ya, atau iya, kalau bahasa di project management itu critical iya, path-nya kan gitu ya Om ya, iya, betul, ada di sini. Oh berarti metode
metodemu yang harus kita rubah gitu. Nah, mungkin yang selama ini bongkar baut itu 10 jam. Nah, Besar-besar Om ya. Bautnya turbin gas itu bisa sepaha saya mungkin gitu ya. Besar banget. Nah, itu kalau bongkarnya satu baut saja katakanlah kita sebut 2 jam gitu ya misalkan ya. 2 jam kita bongkar itu ya dengan metode yang ada sekarang atau dengan manual kali jumlah bautnya 100 saja gitu ya. Itu udah berapa gitu. ya. Nah, itulah sebetulnya yang bisa kita improve gitu. Nah, masalah toolnya seperti apa, apakah itu nanti dari luar dan itu ya kita coba pelajari lagi gitu ya, apa yang mungkin nanti sudah ada di pasaran atau ada yang belum di pasaran. Ya. Bahkan tertingginya adalah kita harus mengecek yang namanya penelusuran paten. Mengapa itu penting? Karena ada kalanya kita bisa mengklaim hasil temuan kita gitu, hasil klaim-klaim kita buat sesuatu yang baru. Oh enggak kok, tempat di lain itu sudah ada. Nah makanya kita harus cari what the difference gitu ya. Iya. Apa yang barunya, apa uniquely-nya dari sebuah produk kita yang nantinya ketika customer itu menggunakan itu benar-benar dia itu memang oke, saya pilih produk Anda gitu. Lebih baik daripada yang sebelumnya dan sebagainya. Betul. Itu sih Om yang coba saya terus menanamkan ke teman-teman. Pas itu bukan suatu hal yang sulit gitu ya, karena memang di tempat kami karena kan rata-rata engineer ya, hampir 75% lah. Karena memang Om Andi di industri Om Andi kelistrikan, tapi memang fokus di servis kan. Jadi betul ya. Memang fokusnya itu dalam dunia pembangkit ini Om Andi atau di perusahaan organisasi fokusnya adalah di servis. Jadi kalau kita bicara servis tadi Om Andi udah menyampaikan juga 75% itu ya kurang lebih ya memang orang engineer ya. Dan memang bicaranya adalah bagaimana mereka bisa mempercepat dan melakukan sesuatu yang baru ya Om. Betul Om ya. Jadi karena kita kan memang tugas utamanya adalah memelihara pembangkit gitu ya. Jadi ya seperti halnya Auto 2000 gitu ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya pembangkit dan saatnya harus di overhaul, nah tugas kita adalah memastikan overhaulnya berjalan sesuai apa yang kita sepakati di awal gitu ya, antara kita sebagai kontraktor kan gitu ya, sama si pihak pembangkit sebagai ownernya. Ya kita di situ deal terkait scope of work-nya dan sebagainya, termasuk cost dan sebagainya. Nah, kita hanya bisa untuk memberikan service excellent gitu ya. Harapannya kan kita kan melebihi ekspektasi pelanggan kami gitu ya. Makanya kita coba apakah bisa sih misalnya kita dikasih kayak kasih kamu waktu 40 hari gitu ya. Nah, kita coba untuk mengoptimis lagi sebetulnya kita bisa nggak sih lebih cepat itu katakan 38, 39, bahkan 35 hari. Nah, saya pikir itulah yang bisa nanti si customer kita akan merasa waduh sangat puas dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita itu kita lakukan gitu, kurang lebih seperti itu sih Om. Ya, memang itu perjalanan ya. Jadi kalau kita bicara inovasi, kalau kita kembali lagi ke dalam kamus buku besar, memang inovasi itu sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru itu bisa kita dapatkan dari bagaimana kita mengetahui dulu nih, apa sih kebutuhan dari customer kita? Seperti apa sih kebutuhan dari organisasi kita? Dan bagaimana tadi yang Om Adi uraikan, ilustrasikan dalam sebuah bengkel, bagaimana kita lebih efektif nih atau lebih efisien dalam bisa menjaga performance kita. Jadi banyak jalan menuju Roma. Kalau tadi juga disampaikan oleh Om Andi, bagaimana beliau dari rumah ke Muara Karang, itu ada proses tuh, ada perbaikan. Jadi kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru, jangan lupa juga perhatikan prosesnya, lihat lagi apa yang dilakukan, tahapan-tahapan demi tahapannya. Oke, menarik sekali nih arti inovasi dan juga perjalanan experience dari Om Andi.